Ya, Mbak. Mbak Yuli, boleh diulang? Cerita pendek The Cabin. Enggak, saya nanti kita baca semua dulu, kita translate semua dulu baru saya iniin. Cerita pendek The Cabin. Terus lanjut aja, Mbak. Enggak apa-apa. Biar lebih cepat. Aku tidak mengerti kamu. Oke, lanjut. Awalnya kamu akan menulis sebuah novel, oke? Lanjut, Mbak. Sekarang kamu membuat, ya, oke. Lanjut, Mbak. Terserah. Lanjut dulu. Oke. Lanjut. Ya, Mbak Caca duluan, baru Mbak Lis. Oke. Mbak Lis? Oke. Lanjutnya, Mbak Mini? Oke, saya hanya memiliki selembar kertas. Kira-kira ngerti ceritanya ya? Oke. Nah, the cabin itu jangan diartikan memang benar. Jadi cabinnya itu, kalau diartikan cabin, ruangan. Padahal ceritanya nggak ada tentang ruangan. Oke, jadi cabinnya nggak usah diartikan. Cabin, baru short story, baru cerita pendek. Nah, I don't understand you. Ingat kalau di Indonesia jangan dibilang saya tidak mengerti kamu. Jadi lebih ininya pakai dengan kamu. Ya, ya, aku tidak paham denganmu. Pakai dengan boleh. Jadi lebih enggak ini ya, lebih enak dibaca. Saya tidak mengerti denganmu. Ya, aku tidak habis mengerti denganmu juga boleh. Nah, setelah itu apa, Mbak? Enggak. Oh, oke. Oke, enggak, saya kurang jelas apa yang dibilang Mbak Yuli kayaknya. Enggak apa-apa, Mbak. Iya, kalau apa ketik aja, Mbak ya, kalau memang ini. Oke, selanjutnya first. Nah, bagus diartiin awalnya. Nah, boleh ditambahin dengan seperti ini. Awalnya kamu bilang kamu mau menulis novel. Nah, tadi Mbak Sunar sudah bagus. Awalnya kamu mau menulis atau akan, tapi lebih bagus kayaknya lebih ke mau. Ya, awalnya kamu bilang kamu menulis novel. Oke, setelah itu sekarang kamu membuat atau menulis lagi. Jadi buat konsisten aja, Mbak. Kalau udah pakai verb-nya atau working di sini tulis aja, Mbak, pakai menulis. Walaupun dia working-nya maksudnya adalah bekerja, tapi jangan diartikan bekerja. Tapi sekarang kamu menulis cerita pendek. Boleh membuat. Boleh membuat, tapi jangan bekerja yang pasti. Karena bekerja cerita pendek kan nggak boleh ya. Aneh di Indonesia. Setelah itu I don't understand why you stop. Ya, aku tidak mengerti mengapa atau kenapa kamu berhenti menulis novel, menghentikan penulisan novelmu. Oke, menghentikan penulisan novelmu dan mengganti berubah jalur atau berubah boleh juga atau berganti ya. Apa, Mbak? Demi demi oke, boleh. Oke, boleh demi sudah. Itu tadi sastra kanon ya. Tadi kenapa tidak ada yang menyanyi di sastra kanon? Oke.
Setelah itu lanjut, ini benar, ini yang paling benar karena paling mudah ya. Saya hanya punya satu lembar kertas. Oke, good. Oke, kita balik lagi ke yang susah. Nah, Bapak. Apa, Pak? Komik pakai aku. Karena ingat komik itu dibaca semua kalangan. Saya, sorry, bukan saya. Aku punya, ya, aku. Semuanya aku ya. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi. Oke. Sangka. Oke. Oke, selanjutnya, why don't you just get rid of that stupid background image? Masih kan ceritanya ya tadi. Setelah itu, why don't you just get rid of that stupid background image? Get rid of apa artinya? Mematikan, menghilangkan, boleh. Membuang, ya, good. Menghapus ya, menghapus, menghilangkan, membuang. Terus apa yang tepatnya di sini? Ganti. Jadi gimana bilangnya? Ya. Aduh, jangan bilang bodoh. Gambar gak ada yang bodoh. Ya, buruk boleh, buruk. Jadi buruk. Jadi walaupun dia pakai stupid di sini, jangan bilang gambarnya bodoh ya. Nanti semua nanya, ini gambarnya bodoh. Kenapa? Bagaimana ceritanya? Tahu kak kenapa? Nah, bisa diganti. Itu gambar Albert Einstein dong berarti. Nah, berarti bisa dibilang kenapa tidak kamu ganti saja? Oke, gambar yang jelek itu atau gambar yang buruk itu. Oke, lanjutnya. Why don't you just go to hell? Lyle itu nama orang, jadi nggak usah diterjemahin. Ya, apa artinya? Nah, ini hell-nya. Gimana bilangnya? Bagus sekali, Mbak, terjemahannya. Beli lagi? Kok beli? Nah, ini ada. Nah, ini bersangkutan dengan selanjutnya ya. I'm in hell. Jadi mbaknya menerjemahkan apa hell-nya? Jadi gimana? Bilangnya why don't you just go to hell? Neraka juga? Kenapa kamu tidak pergi neraka saja? Oke. Terus bilangnya? Iya, terus? Boleh terus? I'm in hell-nya apa artinya? Udah dikubur. Gimana Mbak? Ayo, kalau semuseum kan. Ini aku serasa neraka. Hmm? Nah, ganti kalau misalnya mbaknya pusing mencari kata yang polite, hell-nya ganti kayak kalau mbak di Indonesia lagi marah, ini bicara culture ya mbak ya. Kalau di Inggris mungkin go to hell gitu sering. Tapi kalau di Indonesia sering bilang apa? Pergi kemana gitu.
ganti aja nggak apa-apa. Jadi jangan diartikan hell juga. Jadi jangan terpaku dengan hell. Apa yang sering orang Indonesia bilang kalau misalnya dia lagi marah pergi kemana gitu. Yang sama ya tapi tetapnya di museum kan. Terus iya. Nah, terus bilang tapi jawabannya harus sama nanti dengan I'm in hell. Iya, lihat ini juga lihat ya hubungan antara mereka dua ini dekat sebenarnya. Jadi kayak saking saking dekatnya mereka caci memaki. Jadi jangan baku juga. Maksudnya jangan baku juga. Jadi bukan hubungan antara bos dengan ini. Jadi kayaknya ini hubungan teman. Gimana? Kan yang disuruh ke tempat sampahnya siapa? You, bukan itunya. Why you don't just go to her? Oke, pernah dengar istilah ke laut aja? Jadi istilah seperti itu, Mbak. Jadi istilah-istilah yang kayak gitu, ke laut aja kamu gitu. Jadi lelnya nggak diterjemahin, jadi jangan terpaku pada hell, jangan neraka aja. Baru dia bisa pakai aku udah di laut. Nah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi ke hutan aja. Oke, boleh deh. Ke hutan, kulari ke hutan itu kayak ini ya, Mbak ya. Cerita. Udah, udah nyanyi aja ya. Oke. Gimana, Mbak? Mbak coba dulu. Coba lengkapnya, Mbak, biar kita bisa tahu maksud Mbaknya. Kok ketawa? Mengapa semuanya begini? Gimana, Mbak? Oke, kalau hubungan dari komik itu dekat, maksudnya pertemanan, dan komik itu komik lucu-lucu misalnya, kayak Snoopy tadi, sekali-sekali juga jangan pakai kalimat yang terlalu baku. Jadi kalimat-kalimat kayak mengapa, kenapa, juga kalau bisa jangan sebisa mungkin dihindari. Tapi kalau memang benar-benar kalimat pertanyaan yang memang harus memakai itu, memang harus pakai ya pakai. Tapi kalau bisa tidak, dan pelajari culture. Jadi kalau misalnya di Indonesia kan jarang kita bilang pergilah kau ke neraka gitu. Kayaknya jarang ya, kecuali kalau misalnya yang memang anak-anak preman gitu pergi ke neraka gitu. Tapi biasanya kalau yang paling sering kan ke laut. Jadi belajar culture-nya. Oke, dan dia bisa bilang, jadi kalau misalnya udah pakai ke laut misalnya, atau mbaknya boleh pakai cari kata yang lain juga boleh, yang lebih tepat. Misalnya kayak tadi Mbak Lis bilang kesulitan, tapi saya nggak ketemu kalimat ininya. Gimana Mbak? Ada? Kalau misalnya ada nanti, kalau misalnya mbaknya ketemu satu istilah lain, misalnya yang menggantikan kata pergi itu nggak apa-apa. Tapi yang pasti itu menunjukkan kekesalan. Jangan jadi pujian misalnya. Jadi beda ya. Jadi meaningnya tetap harus sama. Setelah itu juga akan mengacu kepada hal yang sama, jadi pembicaraannya lanjut. Jadi hell-nya tetap. Jadi kalau misalnya tadi pakai laut, si pembicara selanjutnya juga pakai laut. Jadi dia bisa bilang, aku udah di laut ketika aku melihat atau saat aku melihat websitemu atau akunmu. Nah, setelah itu, and what caviar did you get that dancing baby out of? Gimana? And what graveyard did you... Tanah kuburan? Tanah kuburan? Aduh, ini siapa?
Mengapa kamu? Hmm. Gimana Mbak Lis? Mbak Lisnya masih, Mbak Lisnya masih bingung sama yang ketiga. Ayo bantu. Iya, why don't you just itu kan Mbak. Ya, gimana ada yang mau bantu Mbak Lisnya? Mbak Cacanya udah tidur nih. Ayo. Iya, Mbak Lisnya balik lagi. Yang Mbak Lisnya balik lagi. Hmm, iya. Iya, pergi sono gitu, boleh, boleh. Ah. Dia menunjukkan kekesalan karena misalnya Mbak lagi asik-asik mengerjakan sesuatu tiba-tiba ada orang yang banyak komen tentang apa yang Mbak kerjain gitu. Jadi dia bilang, "Udahlah, sana pergi gitu. Pergi sono gitu." Benar. Jadi yang mm, mm, oke. Lanjut. Mungkin nanti Mbaknya boleh baca dari awal lagi. Oke, yang terakhir, and what graveyard did you get that dancing baby out of? Apa arti dancing baby out of di sini? Mungkin. Oke, jadi gimana terjemahnya? Hmm. Jalan keluar. Gemes ya, Mbak ya? Ayo, ayo, ayo. Terus. Hmm. Solusi apa yang kamu berikan kepadaku gitu, Mbak? Oke, yang lain? Mm-mm. Hmm. Apa yang kamu telah berbuat untuk memecahkan masalahmu? Kenapa itu diartikan dengan seperti itu, Mbak? Alasannya?
Ya. Hmm? Apa maksudnya? Oke, mungkin. Jadi ini masih cerita dari keempat ya, Mbak. Yang ketiga ya, masih nyambung. Jadi jangan ini. Jadi masih refer-refer sama. Mbak Yuli deh ya. Iya. Dancing Baby di situ natin apa? Hmm. Iya. CPU-nya error. Oke. Gimana? Ayo cepat. Backgroundnya. Jadi mau bilangnya gimana? Kalau memang backgroundnya. Ayo. Kenapa dia pakai graveyard, Mbak? Jadi pikirkan lagi kenapa dia pakai graveyard. Kuburan. Karena dia tadi mengacu kepada hell. Jadi masih ingat. Jadi ini sebenarnya masih mengacu kepada itu. Kan dia bilang aku ada di kuburan, kan dia bilangnya. Aku sekarang ada di kuburan. Ketika aku melihat akunmu atau saat aku melihat akunmu. Nah, terus jadi ini tetap masih mengacu ke kalimat yang sebelumnya atau perkataan sebelumnya. Gimana? Gimana? Eh, ayo, ayo, Cayo. Ini yang terakhir. Ayo, Cayo, Mbak. Ya, boleh. Nggak apa-apa kita artiin ke literalnya dulu. Kalau misalnya belum bisa ke laut juga boleh. Artiin ke nerakanya tadi dulu. Kalau misalnya belum, nanti baru saya perbaiki. Kita sama-sama perbaiki. Oke. Okay. Hmm. Terus, ada lagi yang mau coba? Out of artinya apa? Terus kalau misalnya itu banyak artinya ya. Jadi paskan dengan The Dancing Baby. Loh, ini kan yang bekumis yang ngomong. Kan dia bilang, ini ingat kata-kata terakhirnya dia bilang, aku udah di neraka ketika melihat atau saat melihat websitemu. Dan, katanya lanjut, dan apa? Mm-mm.
Oke, out of itu artinya bisa diartikan dengan tidak ada ya. Mm-mm. Sudah ada menemukan solusi. Oke, sudah menyerah nih Mbak. Udah nyerah ya. Oke, kalau diartikan dengan translatean yang sebelumnya, jadi kita masih ke translatean sebelumnya aja. Oke, dan kuburan apa yang kamu tunggu. Jadi saya artikan ke ini dulu. Saya di neraka saat saya melihat websitemu atau akunmu. Dan apakah kamu sudah memilih? Gak usah pakai apakah. Dan kuburan apa yang kamu pilih? Nah, get-nya jangan dipakai dengan mendapat. Yang kamu pilihkan. Oke, dan kuburan apa yang kamu pilihkan? Terus boleh 2 kalimat. Oke. Apakah bukan apakah? Kuburannya tidak ada bayi kah? Gitu. Bayi di sini lebih kepada malaikat. Dancing baby sebenarnya diartikan ke malaikat. Kuburan yang tidak ada malaikatnya gitu. Jadi ini seperti joke. Jadi dia bilang kayak, kamu udah memilihkan kuburan untukku nggak? Karena kan dibilangnya pergi aja ke neraka. Emang kamu udah memilihkan aku kuburan gitu. Kuburannya harus yang tidak ada, yang kuburannya jangan ada malaikatnya gitu. Oke, nah sekarang kalau kita misalnya pakai kata ke laut, jadi jangan terpaku dengan ini ya. Ini kiasan bahasa Inggris. Jadi kalau kita misalnya pakai itu mungkin orang nggak ngerti. Maksudnya ini maksudnya apa gitu? Kok kuburan jadinya gitu. Jadi kalau misalnya tadi pakai ke laut, ini kan bisa dibilang misalnya ini, aku ada di laut ketika aku melihat websitemu. Terus pengganti dari kuburan yang cocok ke laut apa? Oke. Oke, memangnya kamu sudah menentukan pilih atau memilihkan lautan untukku gitu juga boleh. Boleh. Memangnya kamu memilihkan. Jadi dia yang memilihkan ya, karena ini yang ngomong si kumis. Jadi memangnya kamu sudah memilihkan lautan untukku gitu. Tuh, jadi dia kayak menskakmat temannya lagi. Makanya mukanya jadi kayak gitu. Muka yang Iya boleh. Lautan yang tidak ada putri duyung atau lautan yang tidak ada penghuninya boleh juga. Oke, nah jadi seperti itu. Jadi jangan diartikan kaku. Kalau kuburan kan biasanya memang di situ pakai dancing baby, maksud dia kuburan udah kau pilihkan kuburan untuk aku yang tidak ada malaikatnya. Jadi kalau di Inggris itu biasa udah ngerti gitu. Tapi kalau di Indonesia mungkin kalau kita pakai kuburan yang gak ada malaikatnya, emang kenapa emangnya gitu. Jadi kurang sama. Jadi sesuaikan dengan culture. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Yang mana? Oke, yang mana Mbak? Mau diulangi? Oke, oke Mbak. Nah, karena kita putuskan pakai ke laut, maka dia pakainya emang laut mana yang emangnya kamu sudah memilihkan laut laut mana untukku gitu. Nah, tadi Mbak Elisnya tambahkan yang tidak ada putri duyungnya katanya.